Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang kami muliakan para pengurus yayasan dan juga para pengurus pondok, Ponpes Tahfidz Darussalam Azhar, Ayahanda Bapak Tomo, kemudian Pak Dr. Purnomo, serta para jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka semuanya. Semoga Allah panjangkan umur mereka. Semoga Allah memudahkan mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin juga para jamaah yang semoga Allah rahmati dan cintai. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah tuntun langkah kaki kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama kita mengaji, bermajlis ilmu, untuk mempersiapkan atau targhib bulan Ramadan. Semoga segala langkah kita ke sini bisa menggugurkan segala dosa-dosa kita. Amin. Semoga segala langkah kita menuju masjid ini bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga langkah kita menuju rumahnya Allah ini bisa menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertemankan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat jasa beliau dan perjuangan beliau kita bisa merasakan kesempurnanya Islam, cahaya Islam, dan terang benderangnya agama Islam seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Para bapak ibu yang semoga Allah rahmati dan cintai, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang apa itu Ramadan, ya. Karena kita sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan, sekarang sudah di tanggal 25 ya, Sya'ban. Mungkin malam ini sudah 26 ya. 26 ya, tinggal menghitung beberapa hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebelumnya kita bahas dahulu Bapak Ibu, apa sih arti bulan yang akan kita bahas ini? Apa sih arti Ramadan? Apa sih arti Ramadan? Ramadan ini pakai bahasa Jawa atau bahasa Arab ini Ramadan ini? Atau bahasa Jawa kuno? Ramadan itu pakai bahasa apa ini, ibu-ibu? Ramadan itu pakai bahasa Jawa atau bahasa Arab? Bahasa Arab, betul? Bahasa Arab. Kata Ramadan itu menggunakan bahasa Arab. Kalau kita teliti, para ulama menjelaskan Ramadan itu berasal dari kata Ramadan yarmudu. Ya. Nama Ramadan itu berasal dari kata Ramadan yarmudu, yang artinya aslinya Ramadan itu adalah panas yang terik, yang panas yang menyengat. Kenapa Bapak Ibu? Karena dahulu di negara Arab, ya, negara Arab itu dulu sebenarnya sudah ada istilahnya hitungan setahun 12 bulan itu sudah ada. Ya, di dalam Jazirah Arab itu sudah ada. Jadi kenapa mereka menamakan bulan itu dengan Ramadan? Karena pada bulan itu adalah puncak panas di negara Arab. Dan panasnya itu sangat menyengat, teriknya itu sangat kerasa sekali.
musim panas. Kalau Desember, Januari, Februari biasanya musim dingin. Ya, kalau sekarang ini sudah masuk, ya ke Februari Maret ini sudah akan masuk ke panas. Ya. Biasanya panas itu puncaknya terjadi di bulan Ramadan. Makanya orang Arab menamainya dengan Ramadan. Ramadan itu adalah puncak terik panas. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi yang pakar tafsir, ya, yang beliau punya tafsir Al-Qurtubi itu, limada summiya Ramadan bi Ramadan. Kenapa Ramadan itu dinamakan Ramadan? Li'annahu yarmudu adzunuba bani Adam. Karena pada bulan Ramadan itu ternyata kenapa? Ternyata dosa-dosa bani Adam itu dibakar atau dihapus. Makanya kita sebutkan bulan Ramadan itu adalah bulan kita mendapatkan diskon besar-besar dari Allah untuk menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan selama setahun lalu. Makanya tidak heran kalau di negara Arab sana biasanya kalau puncak Ramadan itu bulan-bulan Ramadan, saya pernah merasakan sendiri ketika saya menuntut ilmu di Sudan itu, panasnya itu Ramadan itu bisa hampir 50-an derajat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu yang di sini nih, di Batang ini, Pak Dokter, maksimal berapa panas? 40 pasien. Kalau di Batang ini mungkin nggak nyampe panas 40 ya? Saya kira ya Pak Dokter. 35, 38 maksimal. Ya. Saya pernah merasakan sendiri Bapak Ibu, Ramadan di Sudan itu saya pernah merasakan 50. Panasnya itu 50 derajat. Jadi seakan-akan matahari itu kayak di atas kita, benar-benar dekat gitu ya. Saya merasakan sekali. Saya baru merasakan benar-benar, oh ini ya namanya Ramadan. Kenapa di negara Arab itu memang menamakan Ramadan itu negara Ramadan? Karena memang ketika puncaknya itu panasnya luar biasa. Dan begitu nikmatnya kita sebenarnya kalau tinggal di Indonesia, ya yang di Batam, Pekalongan itu belum selawat. Jadi bagi bapak-bapak yang masih mengeluh ini, Batam panasnya menurun. Dekat karo pantai itu. Burung ono-ono nih Pak Bapak Ibu. Belum ada seberapanya sebenarnya panasnya. Ya. Belum ada seberapanya. Saya pernah hidup di Sudan itu, panasnya 50, bahkan listrik itu kalau sudah jam 7 itu sudah mati Pak listriknya. Nanti nyala lagi jam berapa? Mau maghrib nyala lagi. Bisa bayangkan ketika itu nggak ada kipas angin, mati listrik. Ya. Nggak tahu kenapa ketika itu di negara Sudan itu sering, ketika Ramadan itu sering mati listrik. Jadi saya benar-benar merasakan bagaimana panasnya 50 derajat, nggak ada kipas angin yang nikmat seperti ini. Kamar itu yo kerasanya angin itu yo panas yang itu. Nggak ada listrik, masih listrik mati, panasnya 50 derajat, keadaan puasa. Itu sangat menguji sekali, betul tidak Bapak Ibu? Ya, bagaimana menguji keimanan betul gitu ya. Betul-betul menguji kalau kita ketika pulang Indonesia itu subhanallah nikmat sekali ternyata. Belum seberapa. Cobaan kita itu belum seberapa. Ini kenapa dinamakan dengan Ramadan? Ya. Maka kata Pak Dokter tadi, ya, barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, ya, karena bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, ya, bulan diskonnya besar-besaran. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, itu dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali punya kitab namanya kitab Lataiful Ma'arif. Dalam kitab Lataiful Ma'arif ini beliau membahas bulan-bulan mulia dalam Islam, dibahas satu persatu. Dari bulan Rajab, Sya'ban dibahas satu persatu. Kemuliaannya, fadilahnya, amal ibadahnya apa dan sebagainya. Khusus di bulan Ramadan itu beliau di bab bulan Ramadan itu sampai ada sekitar 80 lembar khusus membahas tentang fadilah Ramadan, amal ibadah apa aja yang dilakukan dan sebagainya. Ini luar biasanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kitab Lataiful Ma'arif itu ya dari kata latif, itu kelembutan airnya yang bisa menarik orang-orang conclusion ya dari setiap perkataan Ibnu Rajab itu hanya orang yang arif, orang yang luar biasa, orang ulama. Ya. Maka saya akan sedikit ya membahas tentang kitab ini yang mungkin di kitab Lataiful Ma'arif yang dijelaskan Ibnu Rajab. Saya akan membahas sedikit tentang yang beliau bahas karena luar biasa sekali Ibnu Rajab
ketika membahas tentang bulan Ramadan itu beliau menjelaskannya sangat dahsyat sekali di dalam kitabnya. Pertama, beliau mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya masyhur mungkin. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kullu amal ibnu Adam lahu. Kullu amal ibnu Adam lahu. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhif. Qala Allah Ta'ala illa as-siyam. Ini hadis qudsi. Illa as-siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Faman taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wal khulufi fami shaimi 'inda Allah atyabu min rihil misk. Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya luar biasa. Beliau mengatakan, kullu amal ibnu Adam, semua amalan ibnu Adam itu semuanya kembali kepadanya. Illa shaum atau illa siyam, kecuali puasa. Maksudnya apa Bapak Ibu? Artinya amalan-amalan yang kita lakukan itu dari sholat. Sholat itu kan kita tahu nggak pahalanya berapa? Sholat adalah amal yang luar biasa dan utama. Amal yang akan pertama kali dihisab adalah di yaumil qiyamah. Kita tahu kan berapa pahala kalau kita sholat. Kalau sendirian ya sholatnya pahalanya satu. Kalau jamaah berapa? 27. Betul apa enggak? Kalau sedekah ketahuan tuh, sedekah kalau kita sedekah ini berarti dilipatkan gandakan berapa ratus sekian. Ya. Mata mungkin fi sabilillah kama tihabatin abatas sama sanabina fi kulli sublati mi'atu habbah, 100 habbah 1 biji ketahuan lah. Pokoknya amalan-amalan itu bisa kita hitung. Akan tetapi yang ajibnya luar biasanya Allah mengatakan bahwa puasa itu pahalanya tidak bisa dihitung. Saking banyaknya pahala puasa. Kalau pahala sedekah bisa kita hitung, pahala sholat bisa kita hitung, pahala baca Al-Quran bisa kita hitung setiap bulan 10. Tapi pahala puasa karena illa siyam wa ana ajibi kata Allah, dan saya akan langsung membalasnya. Kalau sudah Allah mengatakan wa ana ajibihi, Ibnu Rajab mengatakan saking pahalanya banyak itu jadi tak terbatas pahalanya, luar biasa. Jadi nggak melebihi melebihi pahala sedekah, melebihi pahala bacaan, bahkan melebihi pahala sholat. Itu pahala puasa. Illa shaum, kecuali puasa. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Makanya di hadis ini Allah mengatakan bahwa waman tarka syahwat, atau barang siapa meninggalkan syahwatnya dan makanannya dan minumannya karena untuk aku, kata Allah, dan baginya apa? Lisaimi farhatan, maka baginya akan aku berikan 2 kenikmatan. Kenikmatan di dunia yaitu ketika mau berbuka, dan kenikmatan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa itu Bapak Ibu, kenikmatannya ada 2. Dunia dapat, akhirat dapat. Ketika di dunia, ketika kita berbuka itu kan luar biasa kenikmatannya. Walaupun hanya dengan segelas air. Kenikmatan. Kemudian kenikmatan yang kedua adalah ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu sangat luar biasa. Maka ini yang menjadikan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini amalan yang luar biasa, bahkan menjadikan pintu di antara 8 pintu surga, salah satunya adalah pintu dari amalan berpuasa, yaitu yang kita kenal dengan babur rayyan. Orang yang suka berpuasa. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita ambil contohnya, kita ambil dari Al-Quran, dari ayat tadi yang dibacakan oleh Qari, bahwa ayat surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu goalnya kita diperintahkan berpuasa itu Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah tadi yang dibaca. Ayat 183, 184, 185. Bahwa goalsnya atau inti ketika kita diperintahkan untuk berpuasa itu adalah pertama, la'allakum tattaqun,
agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu yang pertama, goalsnya ketika kita disuruh Allah berpuasa itu agar kita nanti keluar dari bulan Ramadan itu kita menjadi orang yang bertakwa. Goals yang pertama, nanti akan saya jelaskan apa itu takwa dan sebagainya. Goals yang kedua adalah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Goal yang ketiga adalah la'allahum yarshudun, agar kalian semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 goal atau 3 inti ketika kita menjalankan puasa Ramadan. Kita akan mendapatkan 3 hal ini. Agar kita menjadi orang yang bertakwa, yang pertama. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Dan yang ketiga, agar kita mendapatkan pedoman atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat perintah puasa itu, Bapak Ibu, bahwa ayatnya tadi adalah yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa ayatnya di situ nggak pakai ya ayyuhan nas, wahai manusia? Padahal Allah juga di ayat lain mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Para ulama menjelaskan di situ pakai kalimat nida, di kalimat bahasa Arab itu ya ayyuha, kalimat nida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang diajak langsung ngobrol sama Allah adalah orang-orang yang di hatinya ada iman. Makanya para ulama menjelaskan orang yang beriman di sini adalah wahai orang yang beriman di sini, orang yang beriman imannya walaupun yang berkurang atau imannya ketika itu sedang naik atau imannya sedang pertengahan. Itu yang diajak bicara SWT. Ketika datang Ramadan ini, walaupun orang ketika itu imannya sedang turun, walaupun ketika itu imannya sedang naik ataupun sedang biasa-biasa saja, ketika datang bulan Ramadan, yang naik akan Allah naikkan lagi, yang imannya sedang Allah akan naikkan, yang imannya lagi turun akan Allah naikkan. Contohnya apa Bapak Ibu? Ketika di awal bulan Ramadan, bukannya kita rajin banget berpuasa di awal pertengahan 10 pertama itu, bukannya ketika itu soft tarawih benar-benar penuh, full, itu kan bukti. Kalau orang yang imannya ketika itu lemah pun Allah naikkan. Karena awal pertama nih, semangat nih puasanya luar biasa, bismillah. Wah, bismillah. Tarawih nggak boleh terlambat. Jamaah nggak boleh terlambat. Duhur asar harus, bapak-bapak, contohnya jamaah. Baca Quran tepat dan sebagainya. Semakin mundur lagi, softnya semakin maju. Semakin maju. Bukan semakin mudah, malah semakin maju. Makanya diajak bicara adalah orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu adalah untuk berpuasa. Ayat ini turunnya diwajibkan puasa itu sebenarnya di pertengahan Sya'ban. Rasulullah SAW ketika turun ayat itu adalah di pertengahan Sya'ban. Karena apa? Karena Rasulullah butuh waktu untuk menyerukan kepada umatnya ketika itu. Kan berat Bapak Ibu ya, bagaimana orang beriman ketika itu langsung disuruh puasa sebulan penuh. Itu kan butuh proses. Disitulah ya ayat ini turun di pertengahan Sya'ban, kemudian Rasulullah diberi waktu sampai 2 minggu untuk menjelaskan kepada umatnya tentang puasa Ramadan ini. Yang ini menjadi rukun Islam, betul apa enggak? Ada nggak rukun Islam puasa Ramadan Bapak Ibu? Ada enggak? Ada, betul betul. Ada. Makanya prosesnya sampai 2 minggu, nggak langsung ke awal Ramadan turun ayat ini langsung disuruh puasa, tidak ada. Makanya agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang benar-benar ya ketika turun itu benar-benar step by step, nggak langsung diwajibkan ini dan sebagainya. Tidak. Makanya di sini yang diajak bicara adalah wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu asyam puasa. Kama kutiba alladhina, seperti orang-orang yang sebelum kamu. Atau la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa Allah menjadikan goalnya adalah bertakwa? Karena ternyata kenapa? Karena puasa itu sebenarnya adalah melatih atau meningkatkan ketakwaan kita. Karena takwa itu dan orang mulia di sisi Allah itu siapa Bapak Ibu? Bukan orang yang ganteng, bukan orang yang paling banyak jabatannya, bukan orang yang paling banyak mobilnya. Tapi orang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Allah
Allah Subhanahu wa taala bilang inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang yang paling mulia di Allah itu orang yang paling bertakwa. Makanya puasa itu sebenarnya melatih ketakwaan. Karena kenapa? Karena puasa itu melatih muraqabatullah. Karena puasa juga adalah ibadah yang nggak kelihatan, betul apa enggak? Kalau sholat gerakan, kelihatan apa nggak sholat? Kelihatan. Allahu Akbar, ruku, sujud. Baca Quran kelihatan apa enggak? Kelihatan. Puasa kelihatan bukan Bapak Ibu? Nggak kelihatan. Lemes. Bisa aja pura-pura lemes Pak. Baru minum lemes. Padahal baru minum bisa aja pura-pura. Makanya puasa itu kenapa pahalanya luar biasa? Ya, karena melatih ketakwaan, melatih muraqabatullah. Karena puasa itu hanya Allah dan kita yang tahu. Ini membangun ruang-ruang yang hanya kita dan Allah yang tahu. Artinya membangun ibadah sarair, ibadah sir, ibadah yang tak kelihatan. Makanya dengan puasa juga sebenarnya melatih kita agar tidak menjadi orang yang apapun yang kita lakukan diviralkan gitu ya. Apapun yang kita lagi ini diviralkan atau dipost atau diposting dan sebagainya. Dengan puasa sebenarnya melatih kita agar apa yang kita lakukan semuanya nggak harus menjadi publik orang-orang. Artinya nggak semua yang kita lakukan ibadah itu harus dikonsumsi orang-orang. Ada yang harus kita lakukan ibadah itu hanya yang mengetahui hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu. Makanya kan kata Rasulullah SAW, afdhalus shadaqati shadaqatus sir. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan secara diam-diam. Sudahkah kita mempunyai amalan-amalan yang bisa kita banggakan, yang itu hanya diketahui dengan kita sama Allah Subhanahu wa taala? Sudah kita memiliki amalan itu? Hal laka sirrun indallah? Apakah kamu mempunyai amalan-amalan yang sir, yang diketahui hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala saja? Sudah kita memiliki amalan itu apa enggak? Puasa itu sebelum melatih agar kita mempunyai amalan-amalan yang tidak diketahui orang lain, hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala saja. Apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan amalan-amalan sir kita, amalan-amalan yang tak nampak itu. Karena kayaknya amalan sir itu juga yang membuat kita mudah meninggal dengan husnul khotimah. Maka puasa itu membangun, kayak kita bangun, ya, bangun amalan-amalan sir kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus semua yang kita lakukan ibadah kita posting, kita viralkan. Enggak harus. Artinya puasa itulah ya yang melatih kita untuk meningkatkan kualitas amalan-amalan batin. Makanya goalnya adalah la'allakum tattaqun, takwa. Makanya Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya dalam hati, enggak nampak. Wa yusidul qalbi, di sini takwa itu letaknya. Maka ketika kita menjadi orang yang bertakwa, kita kembali lagi di surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan berikan rezeki kita dari yang kita duga-duga. Kita enggak sangka-sangka. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan memudahkan segala amalan-amalan kita. Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Kenapa kalau dia bertakwa itu? Karena itu nyambungnya nanti ke ayat At-Talaq. Bahwa ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan mudahkan segala rezeki kita. Allah akan mudahkan dan lancarkan segala urusan kita. Bahkan Allah akan lipat gandakan segala amalan-amalan kita ketika kita bertakwa. Tidak heran ketika Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, karena sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ketakwaan. Ketakwaan. Makanya sebenarnya di ayat itu adalah koneksinya adalah bahwa siang itu kenapa takut? Allah ingin mengajak kita berbicara bahwa kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ketika kita bangun rumah nih, apakah akan rumahnya kita bawa
hektar. Apakah akan kita bawa? Padahal rumah kita kelak adalah ukurannya 2 kali 1. Bisa masuk apa enggak kira-kira rumahnya 1 hektar itu ke 2 kali 1? Muat bukan Bapak Ibu rumahnya yang kita bangun itu di dunia itu? Yang ukurannya kira-kira, wah rumah saya ini dulu di dunia ini ukurannya 1 hektar atau ukurannya 500 meter atau 1000 meter. Apakah akan kita bawa ke dalam kuburan yang ukuran 2 kali 1? Apakah bunda-budi yang kita temukan di dunia itu akan kita bawa ke dalam kuburan? Contohnya saya ingin meninggal dengan istri saya, contohnya istri saya masuk juga ke dalam kuburan. Sakit betul Bapak? Nggak bisa kan? Atau saya mau bawa HP, nanti ketika dia di kuburan mau miss call, mau bilang kalau ada namanya ada kubur, kan nggak ada. Bahkan HP pun kita nggak akan bawa. Dan pakaian yang kita pakai pun ketika meninggal nanti adalah 2 helai pakaian putih. Nggak ada sakunya Pak, ada sakunya nggak kira-kira? Saya pengen tahu dong kalau Bapak Ibu ada yang ke dalam kuburan terus pakaiannya ada sakunya gitu. Saya pengen buat gitu, Pak, ini mana gitu. Nggak ada kan? Pakaian yang akan kita kenakan nanti adalah cuma 2 helai. 2 helai pakaian yang nggak bersaku. Jadi kita nggak bisa bawa apa-apa itu Bu, Bapak Ibu. Rumah yang kita banggakan dulu, jabatan yang kita banggakan dulu, uang yang kita banggakan akan kita bawa. Tambahnya kalau ibu biasanya 2 kain terus tambah-tambahan apa? Kerudung. Ya. Maka nanti ibu-ibu yang sampai sekarang mungkin belum kerudung malu gitu nanti sama malaikat itu. Nah ini kok dulu nggak kerudungan, kok sekarang di kuburan kerudungan? Malaikatnya bingung. Ini dulu di dunia kerudungan, kok tiba-tiba di dalam kuburan ini siapa? Iya kan? Maka inilah goalsnya. Kenapa takwa? Karena takwa itu adalah puncak segala bekal yang akan kita bawa menuju Allah SWT. Makanya tidak heran setiap minggu Pak, kita diingatkan oleh khatib. Betul? Kita bapak-bapak ini asal Jumat kan diingatkan oleh khatib ya. Khatib mengingatkan kepada para jemaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Khatib itu nggak menyuruh untuk ayo kita tingkatkan harta kita, tingkatkan jabatan kita. Nggak ada khatib bicara seperti itu. Pasti pesannya takwa, bahkan menjadi rukun Bapak Ibu. Rukun khutbah di antara adalah menit takwa. Saking pentingnya takwa ini. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, dengan bulan puasa ini, apalagi bulan puasa, ya, kata Rasulullah SAW adalah hada qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yang tuftahu abwabul jannah, dibukanya lebar-lebar pintu surga Bapak Ibu di bulan puasa. Wa tughallaqu abwabul jahannam, dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wa tughallaqu syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Maka saat ini bulan puasa, makanya Allah mengatakan, ya, juga Imam Rajab dalam kitabnya, bulan puasa adalah di mana bulan dilipat gandakannya segala amal-amalan kita. Maka kita harus memanfaatkan betul-betul nih bulan puasa ini. Jangan sampai ya kita buang sia-sia waktu kita di bulan puasa ini. Karena tidak ada yang tahu Bapak Ibu apakah kita tahun depan bisa ketemu lagi nggak sama bulan puasa. Maka jadikan di dalam hati Bapak Ibu semuanya bahwa seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Bahwa kita belum tentu bertemu dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada yang jamin Bapak Ibu. Ada kemarin saya, bapak teman saya baru meninggal. Kemarin, ini baru berapa nih? Seminggu sebelum puasa meninggal. Rahimahullah. Ramadan kemarin kita ketemu beliau, kita ibadah sama beliau. Seminggu yang lalu beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala sebelum puasa. Maka ajal tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah mengetuk, Bapak, saya mau cabut nyawanya ya. Tidak ada yang mengetuk. Gak kayak Nabi. Nabi itu kan diketuk dulu. Artinya sampai malaikat aja sampai pakai wah gitu ya, mencabut namanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak ada yang tahu. Ajal kita nggak ada yang tahu. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, masih memberikan kesehatan,
Bisa jadi, ya kita nggak tahu. Bisa jadi Ramadan tahun depan kita ditagihkan sakit, kita nggak tahu. Mumpung sekarang masih sehat semuanya, tidak ada penyakit kolesterol, tidak ada penyakit jantung, masih nikmat semuanya. Kita bisa puasa, kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain, membaca Quran dan sebagainya. Maka manfaatkan betul-betul. Rasulullah SAW sampai bersabda, "Raghima anfu rajulin, dakhala Ramadan wa lam yughfar lahu." Sungguh merugi bagi siapa saja yang Ramadan telah datang kepada dia dan walam yughfar lahu, dan dosa-dosanya belum diampuni. Sungguh merugi. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan diskon besar-besaran, ampunan yang luar biasa di setiap malam Ramadan. Bahwa bukan hanya ampunan, bahwa akan dibebaskan setiap malamnya mutaqo. Orang-orang yang sudah jauh neraka Allah bebaskan. Maka jangan pernah berkecil hati Bapak Ibu yang sudah melakukan dosa besar, yang selalu bermaksiat. Jangan berkecil hati. Ketika datang bulan Ramadan, ketuk pintunya Allah, ketuk, benar-benar minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Makanya kan Rasulullah SAW saja, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Barang siapa yang berpuasa karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharap pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Bapak Ibu, kita ini hidup sudah berapa puluh tahun? Kita ini sudah hidup berapa puluh tahun? Ada mungkin bapak-bapak ini yang sudah 63 tahun, sudah 70 tahun. Kita belum tahu dosa kita mana yang belum diampuni. Makanya dengan rangka kita berpuasa ini, niatkan kita puasa itu agar segala dosa-dosa kita diampuni. Dosa kita itu wis wakeh, wis ora usahlah nambah-nambah maneh. Enggak usah nambah-nambah lagi. Saatnya kita benar-benar meminta ampunan sama Allah agar kita meninggalnya enak, husnul khatimah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Barang siapa yang qiyam, artinya mendirikan salat tarawih dengan keimanan kepada Allah dan mengharap pahalanya Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Jadi puasa dan salat tarawih itu bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita yang lalu. Tentunya dosa-dosa kita yang kecil. Dosa-dosa yang besar harus dengan bertaubat, taubatan nasuh. Harus bertaubat. Tidak hanya dengan puasa, tapi harus benar-benar taubatan nasuh. Masya Allah, ya. Kalau kita sudah diberikan kenikmatan dekat dengan Masjid Darussalam Azhar seperti ini, tadi katanya Pak Purnomo banyak program-programnya, ini luar biasa sekali. Ya, apalagi kalau terawihnya 1 juz ya, satu kali. Berapa terawih ini? 1 juz atau setengah juz? 1 juz, Masya Allah, terawihnya 1 juz. Ada kemudian tadarusnya 3 juz kata Pak Dokter, luar biasa, Masya Allah. Jadi kalau terawih 1 juz itu sudah sekelasnya sudah kayak Masjidil Haram ini, Masya Allah, luar biasa. Iya. Jadi walaupun ya katakanlah mau terawihnya nanti berapa, 1 juz, mau setengah juz, yang penting di situ kita mendirikan qiyam salat tarawih yang kita niatkan agar bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, kalau di Indonesia ini rata-rata rata-rata kalau salat tarawih ya jarang lah ya sampai 1 juz ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin kita di Arab Saudi, saya kayak dulu di Sudan itu minimal setiap malam itu 1 juz kalau di Sudan. Bisa 1,5 juz malah. Tarawih. Dan itu yang luar biasanya, bapak-bapak seperti jenengan itu kuat. Padahal mereka kadang-kadang sudah punya penyakit apa? Diabetes. Rata-rata di sana itu banyak kursi bapak-bapak itu yang buat apa? Duduk, sudah nggak kuat untuk berdiri. Tapi yang luar biasanya mereka itu kuat. Bahkan sampai ketika kita itu sampai kadang-kadang terasa malu ketika kita itikaf di sana. Misalnya 10 hari terakhir kita bisa itikaf. Ada tempat masjid yang masyhur sekali, namanya Syekh Abdul Karim, seorang mukri besar di Sudan. Syekh Abdul Karim itu biasanya kalau sudah 10 hari terakhir itu masjidnya itu ramai.
Sampai masjid beliau itu ya untuk mendatangi itikaf itu sudah mamluk, sudah benar penuh, atas bawah itu sudah wah banyak sekali. Itu setiap malam biasanya beliau itu bacanya riwayat lain, kayak riwayat ketika saya itikaf di situ itu bacanya riwayat Duri dari Abu Amr Al-Basri. Itu samping kanan kiri saya itu bapak-bapak umurnya ya 60-70. Itu mereka kalau sholat itu nggak ada, maksudnya sudah lewat berapa satu berdiri ya rakaat pertama rakaat pertama padahal sudah satu halaman, satu lembar, nggak ada di antara mereka itu yang berdiri atau apa nih, kalau di sini baru tiga baris ya sudah kakinya sudah encah. Kakinya sudah nggak kuat ya, baru satu halaman gitu ya sudah di sini ataupun gerakannya sudah gatal kaki. Kalau di sana masya Allah, walaupun dia sudah satu lembar, bapak mereka itu saking khusyuknya ini luar biasa. Nggak ada artinya gerak apa sana sini atau mana. Padahal mereka biasanya kan 8 rakaat. Itu satu rakaat itu bisa 2 lembar setengah, bisa 2 lembar, 1 lembar setengah. Itu berinya. Kalau kita baru satu halaman aja, kayaknya sudah tangannya itu sudah nggak ada yang digerakin buat ke sana, buat ke sini tangannya sudah, kakinya ya sudah sini, sudah sana, lempos sana, lempos sini ya. Tapi masya Allah mereka itu luar biasa. Bahkan sampai mereka itu kadang-kadang ketika melewati ayat yang berkenaan dengan azab, ayat berkenaan apa neraka, itu nangis, benar-benar nangis luar biasa. Sampai jadi benar-benar nangis karena mereka orang Arab ya, benar-benar apa namanya menghayati benar-benar luar biasa. Jadi saya mendapatkan pelajaran dari mereka bahwa bolehlah umur mereka tua, bolehlah umur mereka lebih tua daripada kita. Akan tetapi kaki mereka, kekuatan mereka itu yang menguatkan mereka itu apa? Sebenarnya keimanan mereka itu yang luar biasa, yang bisa membuat mereka terkuat. Betul mana Bapak Ibu? Kalau melihat penyakitnya, sebenarnya mereka penyakitnya lebih banyak daripada penjenengan. Karena mereka rata-rata orang Arab makannya daging kambing, ya kan? Daging unta, semuanya kolesterol. Semuanya kolesterol. Makanya rata-rata mereka umur 40 itu banyak yang sudah diabetes, banyak kencing manis. Tapi keimanan mereka itu yang luar biasa, yang membuat Ramadan pun lewat intinya. Artinya apa? Dikuatkan benar-benar. Nah, makanya kita ini di Indonesia harus meniru, artinya mencontoh bagaimana mereka orang di Arab itu. Makanya banyak itu di Sudan, Mesir itu bahkan semalaman penuh 30 juz khatam. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Kalau di Indonesia ada di Temboro, betul ya, di Temboro. Temboro itu setiap malam 30 juz. Setiap malam 30 juz Pak tarawih. Kira-kira kalau nanti nih diterapkan nih Ustaz Antoni baca 30 juz nih di Darussalam Azhar nih. Saya yakin ini mungkin jamaahnya tinggal Pak Pur mungkin. Ya, balik. Iya, mungkin karena sama 30 juz satu malam sama Ustaz Antoni kira-kira. Mungkin ya inilah. Tapi inilah keimanan mereka. Mereka luar biasa memang. Ya, inilah kenapa mereka memanfaatkan itu, karena kita lihat lagi kembali lagi ke ayat setelahnya, la'allakum tattaqun. Terus kan di ayat setelahnya kan ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas. Ya, bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunnya Al-Qur'an. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda dan sebagainya. Maka mereka memang memanfaatkan benar-benar bahwa Ramadan itu benar-benar syahrul Quran. Makanya betul lah tadi kata Pak Dokter, kalau cocok lah kalau mentargetnya semalam 3 juz itu luar biasa 3 juz kan. Jadi kalau tadarusnya 3 juz luar biasa. Berarti kalau 10 hari sudah khatam, betul pada? Iya betul ya. 10 hari insya Allah ya 3 juz khatam. Berarti ya. Maka Bapak Ibu, mumpung itu Ramadan itu syahrul Quran, dan di mana Ramadan itu kalau kita baca Al-Quran di bulan biasa selain Ramadan itu pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan bisa jadi 1 huruf menjadi bukan 10 Pak, 100. Bisa jadi bukan 100 tapi 1000. Kalau kita baca surat Al-Fatihah saja, Al-Fatihah ini ada berapa huruf? 150, 66.
150 Pak, itu baru surat Al-Fatihah yang kita baca. Kalau dikali 100 berapa Pak? 15.600 ya Pak? Betul nggak? 15.600 itu baru Al-Fatihah Pak. Kalau itu 100 kebaikan, 100 kebaikan itu. Kalau aku lipat gandakan menjadi 1.000 Pak, 156.000 itu baru Al-Fatihah Pak. Bagaimana kalau khatam 6.666 ayat? Oh, berapa panennya yang luar biasa ini. Maka tidak heran kalau Rasulullah SAW itu mudarasa bersama Jibril di bulan Ramadan sampai 2 kali khatam beliau bersama Jibril. Maka kita sebagai umatnya minimal ada peningkatan nih. Ramadan tahun kemarin saya paling mentok-mentoknya sehari, contoh sehari. Ibu-ibu nih contohnya, saya sehari mentok-mentoknya 1 lembar. Ya dinaikkan lah Bu Bapak Ibu. Sehari ya jangan 1 lembar lah. Sehari bisa naik gitu 5 lembar contohnya, 5 lembar. Ya kan? 5 lembar contohnya nih. Kita bagi saja habis setiap sholat 1 lembar gitu ya. Habis 1 sholat 1 lembar, boleh. Atau 2 lembar. Oh, lebih bagus lagi. Setiap habis sholat subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2. Khatam Bu, Bapak Ibu 1 juz tuh. 1 juz itu berapa? 10 lembar. Kalau kita bagi menjadi 2 itu gak kerasa sebenarnya. Gak kerasa. Target Ramadan ini harus khatam. Minimal sekali. Imam Syafi'i, Bapak Ibu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di bulan Ramadan itu khatam berapa kali coba? 60 kali. 60 kali khatamnya. 60 kali khatamnya. Berarti sehari berapa kali khatam? 2 kali khatam. Rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala luar biasa. Para ulama zaman dahulu itu Pak, sebelum Ramadan itu mereka sudah persiapan. Artinya keuangan mereka, finansial mereka sudah siapin semuanya. Artinya Ramadan itu toko mereka sudah tutup, fokus untuk ibadah. Itu persiapannya itu udah dari jauh-jauh hari. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika Ramadan itu majlis beliau yang biasanya dihadiri ribuan itu libur. Fokus untuk membaca Al-Quran, fokus untuk murojaah Al-Quran, fokus untuk tadabbur Al-Quran. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ulama-ulama lain sampai mereka menutup toko-toko mereka ketika bulan Ramadan khusus untuk membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Kalau kita kan kebaliknya ya, bulan Ramadan malah bukan dan fokus mencari pundi-pundi. Iya kan? Kalau ulama terdahulu dia sampai mereka itu jadi persiapan mereka untuk Ramadan itu selama 11 bulan ngumpulin uang khusus untuk fokus nih Ramadan nih. Artinya ini buat finansial selama Ramadan nih. Biar saya artinya ketika Ramadan itu nggak buka itu buat mencukupi makan istri saya itu dan sebagainya. Selama gitu wah sekian cukup nih sekian nih. Nah, siapin katakanlah 50 juta nih persiapan buat Ramadan biar saya nggak buka toko, biar saya nggak buka jualan dan sebagainya. 50 juta kira-kira cukup nggak itu buat ibu-ibu nih, kira-kira 5 juta sebelum belum cukup nggak Bu? Itu di Batang ini kira-kira cukup ya untuk buka puasa dan sebagainya, cukup betul nih kira-kira? Cukup nih kira-kira? Masya Allah. Ada nggak dari kita nih sudah seperti itu kira-kira? Jadi 11 bulan sebelumnya kita sudah persiapan nih bahwa ini uang khusus untuk Ramadan nanti. Jadi saya yang biasanya jualan, saya libur jualan full selama Ramadan, saya libur. Yang biasanya saya kalau kantoran nggak mungkin ya beli kantor dan sebagainya, ini nggak mungkin dan sebagainya. Kalau yang jualan dan sebagainya bisa tuh, atau yang usaha lain yang dia sebagai juragan, dia sebagai apa dan sebagainya kan bisa tuh. Selama 11 bulan saya harus mengumpulkan uang. Bagaimana ketika Ramadan itu toko saya tutup, tapi saya bisa menghidupi anak-anak saya, istri saya. Nah ini para ulama dan dahulu seperti itu. Jadi tokonya tutup. Nah kalau kita bulan Ramadan ya tokonya buka, malah kadang-kadang lupa membaca Quran. Ya, malah kita lupa dan sebagainya. Bahkan di Saudi itu ada seorang keluarga yang dia visinya itu selama 11 bulan sebelum Ramadan itu mengumpulkan uang selama 11 bulan untuk nanti uang itu dikeluarkan ketika bulan Ramadan. Sedekahnya di bulan Ramadan. Karena sedekah di bulan Ramadan itu luar biasa. Rasulullah SAW
digambarkan kana ajwadun nas bil khair. Rasulullah itu menjadi orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Mithlur rihal mursalah, seperti angin yang bertiup, sangat dermawan sekali. Rasulullah seperti bulan Ramadan. Maka orang Saudi ini menceritakan bahwa ketika 11 bulan itu bersama keluarganya dikumpulkanlah seluruh uang-uang itu nanti dikeluarkan khusus ketika bulan Ramadan untuk menjamu orang yang sahur, untuk menjamu iftar, untuk menjamu orang yang etikaf dan sebagainya. Dikeluarkan benar-benar ketika bulan Ramadan. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Masya Allah, beliau ini luar biasa. Beliau mengatakan ketika amalan puasa, kita berpuasa di bulan Ramadan, dikumpulkan dengan qiyam, kita qiyamul lail, dikumpul lagi dengan sedekah, amalan sedekah. Jadi amalan puasa, amalan qiyamul lail, kemudian sedekah ini kalau kita kumpulkan maka kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah wajib bagi surga. Karena apa yang luar biasa dikumpulkan dalam 3 hal, kemudian dilakukan di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka kita, Bapak Ibu, ya di bulan Ramadan target nih, mumpung kita 3 hari nih, barang 5 hari sebelum Ramadan, target nih, puasa, sedekah nggak harus banyak-banyak Bapak Ibu. Mau 5.000 tiap hari sebuah nggak apa-apa. Mau itu 10.000 minimal sedekah di bulan Ramadan. Ya. Kemudian dia mulainya tarawihnya jangan sampai bolong. Ya, tarawih 10 hari pertama semangat, luar biasa. Ayo, 8 rakaat, ayo. 20 hari masih semangat, ayo. 25 sudah semakin loyo. Apalagi 28 nih, waduh semakin ini. Yang ramai itu bukan masjid, matahari. Kemudian di sini mana lagi itu ada Transmart ya. Mana lagi itu yang ramai. Hari-hari terakhir itu malah masjid itu sepi. Padahal disitulah 10 hari itu ada terletaknya malam Lailatul Qadar. Tapi kita ini saya lihat memang Masya Allah, ya orang-orang di Batam kalian ini luar biasa memang. Semangatnya itu untuk menyambut hari Idul Fitri ini saking luar biasanya, ya sampai rela gitu berdesak-desakan di pemat, berdesak-desakan di mana Transmart dan sebagainya, hanya untuk mendapatkan baju baru dan sebagainya. Tapi malah dilupakan keutamaan pada 10 hari terakhir. Maka sedekah, puasa, kemudian qiyamul lail atau tarawih jangan sampai bolong. Karena ini amal yang luar biasa kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Sedekah itu luar biasa. Bahkan kalau saya dulu di Sudan itu, mereka, Masya Allah, orang Sudan itu orang yang terkenal karim. Karim itu orang yang dermawan, orang yang baik, lemah lembut, akhlaknya luar biasa. Ya. Kalau kita di Indonesia ini kalau dibegal itu takut ya, Bapak Ibu ya? Takut kalau dibegal di sini? Takut ya dibegal ya? Dibegal atau langsung di tengah jalan gitu ya, kita lewat dibegal pasti takut ya. Kalau di sini kita dibegal mau senang, karena mereka di sini itu begalnya adalah sebelum buka puasa dibegal, ditarik. Bagaimana caranya? Dia harus buka bersama dia di rumahnya, depan rumahnya. Jadi kita itu biasanya kalau di Sudan nggak takut lapar ketika buka puasa, nggak takut lapar. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ya video yang viral gitu ya. Mungkin ada video yang lewat, mungkin nggak tahu ya berapa tahun yang lalu, yang orang-orang Sudan itu sambil di pinggir jalan gitu menyetop, ayo ke ini. Itu di Sudan itu benar. Saya rasakan itu. Jadi begal yang nikmat itu, artinya begal itu diberhentikan di jalan, tapi diajak untuk makan bareng, diajak untuk takjil bareng. Diajak untuk takjil bareng. Saya merasakan betul ketika di sana, ketika saya katakanlah sudah mendekati maghrib gitu ya, masih di luar atau masih di mana, nggak akan takut saya, karena di pinggir jalan itu memang banyak mereka menyediakan di depan rumah gitu ya, makanan-makanan yang ala kadarnya, ada kurma, ada makanan Sudan namanya full, ada adas, ada kabri dan sebagainya, makanan buah, pisang, ada nasi dan sebagainya, biryani mandi, yang orang kaya bisa biryani mandi, wah di depan itu ramai mereka menjamu. Padahal Sudan itu Bapak Ibu, kalau secara ekonomi itu sebenarnya mereka itu di bawahnya Indonesia. Betul, di bawahnya Indonesia. Jauh mereka. Tapi rasa kedermawanan mereka itu yang luar biasa. Kita kalah. Ekonomi kita padahal di atas mereka jauh, tapi
tapi kedermawanan kita kalah dengan mereka. Bisa bayangkan? Kan kita jarang dapatin ya di Indonesia itu masih orang dengan sukarela, ayo gitu, kita buka ayo bareng-bareng, ayo kita makanan dan sebagainya disiapkan di depan rumah, ayo dan sebagainya, itu kan masih jarang kita temukan. Tapi kalau di Sudan itu luar biasa. Iya. Kalau di Saudi kan kalau Saudi ya sudah masuk akal, Saudi negaranya kaya dan sebagainya. Kalau Sudan, aduh. Bahkan mereka itu selain di bulan puasa Bapak Ibu, sering di rumah-rumah mereka, depan rumah mereka itu menyediakan air minum depan rumah mereka. Entah itu yang dari cooler yang dingin, entah itu pakai apa namanya? Kalau apa namanya? Kalau yang dari tanah liat itu namanya tanah liat. Kendi, kentang itu masih ada di sana Pak. Kita masih dapat kadang-kadang pakai kendi atau kentang di depan rumah itu masih ada. Itu diisi air. Ya, bahkan dispenser atau apa, mereka itu luar biasa mengamalkan ya sabda Rasulullah SAW, afdhalus shadaqati suqyul ma. Sebaik-baik sedekah itu memberi minum kepada orang lain, suqyul ma. Suqyul ma, memberi minum kepada orang-orang yang lewat dan sebagainya. Nah, ini di Masjidil Azhar luar biasa, yang sudah disediakan kulkas. Kayaknya dalamnya ada jus kayaknya. Ada. Jadi orang mau lewat ini luar biasa Pak ini. Pak dokter ini luar biasa sudah menyediakan, iya kan? Bagaimana menyediakan air minum, bagaimana orang musafir lewat dan sebagainya. Ya, kan masih kita jarang sekali kan di Indonesia kan orang yang menyediakan secara cuma-cuma di depan rumahnya kayak minum dan sebagainya, jarang sekali. Tapi di sana sebenarnya bahkan mereka itu bukan orang-orang yang kaya Pak. Saya masih punya guru di sana yang mohon maaf rumahnya dari kotoran keledai. Kalau di sana keledai banyak. Kotoran keledai itu kalau sudah lama itu kan mengeras tuh. Mengeras, habis mengeras apa? Ditumpuk, ditata. Dijadikan rumah Pak. Apakah yang di Batang ini semis-miskinnya orang Batang ada yang rumahnya terbuat dari tai keledai? Kotoran keledai? Gak ada. Itu kotoran keledai kalau hujan gede, wah hancur itu. Kalau hujan gede, ambruk. Kita masih mendapati di sana orang-orang itu ya Allah. Tapi kalau ya Allah, kita kalau datang ke beliau itu menjamunya luar biasa. Apa yang beliau punya dikeluarkan semuanya. Padahal Pak, finansialnya di bawah kita ya Allah. Kadang-kadang kita itu ya Allah merasa kasihan. Kehidupan mereka itu kalau Ramadan ya Allah sebenarnya kita pernah ketika itu membagi-bagikan iftar di daerah pedalaman. Daerah pedalaman yang itu pengungsian orang-orang Sudan Selatan. Sudan Selatan itu kan konflik. Kebanyakan sebagiannya itu mengungsi ke Khartoum. Banyak di sana orang-orang itu yang kelaparan, itu yang di pengungsian-pengungsian ya Allah. Kita bawakan minum itu kayaknya bersyukurnya itu luar biasa. Kita hanya makan buah aja kayaknya bersyukurnya itu luar biasa. Kita kadang-kadang di Indonesia ini ya Allah sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa, nikmat yang banyak, minum bisa lezat dan sebagainya. Kadang masih kufur nikmat. Itu di sana kita bagikan itu anak-anak itu pada lari-lari, ya Allah syukran ya Ustaz, suka senang sampai menangis masih ada mata. Tapi kita di sini kadang-kadang ya Allah dengan kenikmatan yang ada malah mengkufuri nikmat itu. Padahal kenikmatan itu kita nggak rasakan kecuali kalau kita melihat bagaimana kesusahan-kesusahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina contohnya atau di Sudan dan sebagainya. Iya. Sekarang apalagi sekarang Bapak Ibu Sudan itu sekarang lagi konflik. Perang antara suku atau dua presidennya ya, wakil sama presidennya. Namanya pemimpinnya itu Burhan sama Hamidi. Hamidi itu wakil. Ada namanya Burhan ya? Mohon maaf, bukan saya bukan ini namanya Bang Burhan ini. Asli namanya Burhan. Jadi Burhan itu yang setelah lengsernya presiden itu, kemudian dia naik, kemudian Hamidi itu nggak terima. Akhirnya ada konflik. Hanya sekarang semua barang-barang naik, harga-harga naik. Kalau negara kalau sudah konflik, wah itu pasti. Barang-barang apa naik dan sebagainya. Kemarin kita dapat kabar dari saya kita bahwa dia rumahnya sudah hancur, kemudian barang-barang semuanya mahal, sampai kita ya Allah kasihan kita bantu masyarakat kita di sana.
Mereka sampai sudah kabur ke daerah yang wilayah Bani Khatum, luar sana. Karena saking susahnya sekarang. Bahan-bahan pokok semuanya naik. Kemudian untuk apalagi untuk puasa dan takjil semuanya naik ya Allah. Kasihan. Kalau kita di Indonesia ini kenikmatan luar biasa, nggak ada perang, Bapak Ibu, nggak ada perang, aman, damai, sentosa, ya. Kok kita belum bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini? Maka sungguh terlalu, ya, terlalu. Ya. Malulah kita dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya. Maka ini goalnya tadi ya, saya mau sampai la'allakum tattaqun. Kemudian selanjutnya ada goalnya adalah la'allakum tashkurun tadi ya. Goalnya adalah agar kalian bersyukur. Tadi saya bahas itu syukur itu. Ya. Kenapa kita tidak tahu Allah untuk berpuasa Bapak Ibu? Sebenarnya hakikatnya adalah biar kita merasakan lapar. Sama dengan yang didasarkan oleh orang-orang miskin. Makanya kan ketika Ramadan itu mau kaya mau miskin semuanya puasa, betul betul? Betul? Agar kita merasakan bagaimana rasanya lapar yang dirasakan oleh orang miskin. Bagaimana kita bersyukur ketika hanya mendapatkan walaupun seteguk air, kita bersyukur. Untuk berbuka itu kan kita bersyukurnya luar biasa. Ya Allah, Masya Allah, walaupun dengan air ya Allah, bersyukur sekali ya Allah. Makanya doanya dhabat dhama wabtalatil uruf wa tabatal ajr insya Allah dhabat dhama, telah hilang lapas dahaga dan telah basah kerongkongan, dan insya Allah pahala tertibulkan. Itu kan luar biasa kenikmatan. Maka Ramadan itu adalah mengajari kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita syukurnya dengan apa? Ketika Ramadan itu ya mata kita ya kita gunakan untuk melihat yang baik. Tangan kita gunakan untuk melakukan yang baik. Kaki kita langkahkan kepada tempat-tempat yang baik. Jangan sampai lisan kita, khusus nih ibu-ibu nih, bulan Ramadan ibu mohon maaf ibu, bulan Ramadan nih dikurangin ya, gibahnya dikurangin, gosip-gosipnya dikurangin, ya, dikurangin. Makanya kan puasa itu kan melatih kita untuk mengurangi itu semuanya, ya kan? Ketika kita mau gibah, ya Allah puasa, akhirnya nggak jadi gibah, betul? Ketika kita ke pasar, ya, kita pasar atau melakukan maksiat dan sebagainya, melihat mata yang melihat sesuatu yang diharapkan, ya Allah puasa, akhirnya nggak jadi. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai astagfirullahaladzim masih melihat tapi masih astagfirullah gitu, jangan. Melihat sesuatu yang haram, astagfirullah masih matanya masih astagfirullah. Astagfirullah itu dipalingkan gitu ya. Astagfirullah bukannya ini malah astagfirullah. Ketika kita mau bermaksiat semuanya dan sebagainya, kita ingat kita puasa. Nah ini yang melatih kita untuk selalu bersyukur. Maka tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah menggunakan segala anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir goalnya adalah la'allahum yarshudun. Ini yang ajibnya adalah kenapa Allah meletakkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kenapa Allah meletakkan ayat ini di antara ayat-ayat tentang puasa Bapak Ibu? Betul apa enggak? Di antara ayat 183 sampai 87 itu kan ayat tentang puasa. Tapi Allah selipkan ayat tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kenapa? Para ulama mengatakan kenapa Allah menyempilkan ayat tentang mustajabnya doa di antara ayat-ayat puasa, menunjukkan bahwa di bulan Ramadan dan di ketika puasa itu doa-doa kita insya Allah mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbanyak-banyaklah kita berdoa di bulan Ramadan. Sebelum kita berbuka itu doa mustajab, kita berdoa. Di sepertiga malam kita berdoa. Makanya kan di antara doa yang tidak ditolak itu adalah doanya orang yang berpuasa. Makanya wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Saya mengabulkan ya doanya orang yang berdoa. Tidak ada oleh diberdoa kepada. Makanya ketika kita di bulan puasa itu Bu, jangan berkata-kata atau jangan berdoa yang jelek-jelek. Jangan terkabul gitu, ya kan? Awas nih, suami saya poligami. Oh, ternyata poligami benar. Ditinggal sama malaikat udah ya, Bu. Ya kan? Atau suami saya nambah lagi taat. Waduh. Ternyata doanya malah dikabul sama Allah. Kan ini mungkin bagi ibu gitu. Kalau bapak-bapak ya mungkin nggak tahu nih hatinya apa. Ya. Jadi berdoalah yang baik-baik. Berdoalah yang baik-baik karena di bulan Ramadan doa yang
Ya kabulkan. Makanya Allah yasudun di penutupnya agar kalian kelak mendapatkan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berpuasa hakikatnya Allah akan mudahkan untuk membimbing kita selama setahun ke depan. Makanya ketika setelah selesai bulan Ramadan itu, hakikatnya masih ada sisa-sisa itu. Di mana ketika bulan Ramadan itu kita benar-benar full, powerful, ibadah kita benar-benar powerful, dari sholat kita, dari sedekah kita, dari zakat kita dan sebagainya benar-benar powerful, maka itu yang akan menjadi pedoman kita, yang akan membimbing kita selama setahun ke depan, 11 bulan nanti. Ketika bulan Ramadan nanti. Bulan Ramadan tahun depan, tahun 2026. Maka ibadah-ibadah kita itu yang akan menjadi pedoman kita, menjadi pembimbing kita. Wa'il alim yasudun. Dengan puasa itu kelak akan membimbing kita ya selama 11 bulan ke depan. La'alam yasudun mendapatkan pedoman itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 goals ini semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 goals yang Allah katakan dalam Al-Qur'an ya, dan semoga kita semuanya bisa menjalankan ibadah Ramadan ya di tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan melalui ibadah Ramadan ini segala ibadah-ibadahnya dimudahkan semuanya, dan semoga yang sakit segera Allah sembuhkan. Semoga yang diberikan masalah semoga Allah mudahkan masalahnya, mudahkan urusannya. Sehingga ketika kita mau bulan Ramadan ya selesai masalahnya dan bisa fokus untuk ibadah. Dan untuk ibu-ibu semuanya juga semoga Allah mudahkan Bu segala hajat-hajatnya. Semoga Allah mudahkan juga yang lagi halangan dan sebagainya bisa selesai dan sebagainya, bisa menjalankan puasa Ramadan. Dan jangan lupa ketika masuk Ramadan nanti ya berdoa dengan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamat wal islam. Itu doa ketika melihat ru'yah. Ya Allah, ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya. Atau ya Allah, mudahkanlah kami untuk dengan keselamatan dan keimanan selama bulan Ramadan. Ya, dan keselamatan dan keislaman. Ya. Bima tuhibbu wa tarda, ya, dengan amalan yang kamu cintai dan sebagainya, itu doanya. Ya. Doa ketika melihat hilal agar kita ketika bulan Ramadan itu benar-benar mendapatkan jaminan keimanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak serasa yang ternyata sudah 1 jam nih saya bicara. Mohon maaf Bapak Ibu kalau terlalu lama, saya memang kadang-kadang ngantuk kemana-kemana, jadi saya minta maaf ya Bapak Ibu Ji. Sebelum kemarin saya dimaafkan ya. Ya takutnya saat itu kemarin ya Allah 1 jam. Mohon maaf saya akan rasa kalau ngomong tiba-tiba sudah 1 jam aja, padahal saya lihatnya tadi cuma 10 menit. Ternyata 1 jam gak ngerasa. Ya, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini ya bisa kita amalkan, bisa menambah keimanan kita, bisa menambah semangat kita, pacuan kita ketika menghadapi Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, jazakumullah khairan. Kalau ada salah memang dari saya pribadi, kalau yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah wa ridwan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kepada Ustaz Riza Alfin untuk baik, untuk selanjutnya dimohonkan kepada Ustaz Riza Alfin Al-Hafidz LC untuk sekaligus memimpin doa kepada beliau dipersilakan. Mohon. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan wafi'an mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم تقبل منا يا الله صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا من دعسنا يا الله يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا يا الله وجماعتنا وطلابنا من أهل العلم والخير وعلى الصلاة وعلى الصدقة والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل شر الغيب ربنا هب لنا من الصالحين وبجعلنا من مسؤوليتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أجرنا يا الله من النار سالمين اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة من عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, dengan berakhirnya doa penutup tadi maka berakhir juga pengajian dan akhir sana pada malam hari ini. Semoga nasihat-nasihat beliau bisa kita amalkan dan semoga pulang dari pengajian ini kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga malam ini juga memberi manfaat di dunia wa dunia wa akhirah. Amin. Akhirul kalam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.